Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Abdurrahman dengan NIM 231330042. Nah, teman-teman. Wah, nggak bosan-bosan nih ketemu saya, teman-teman. Nah, di sini nih eh sebelum ke materi lebih awal, lebih mendalam, apa sih pernah nggak sih kalian itu merasa bingung gimana sih cara menulis artikel ilmiah yang baik dan benar? Atau kamu sudah menulis, tapi naskahmu selalu ditolak oleh jurnal, teman-teman. Nah, tenang nih, di sini saya akan membahas strategi jitu menyusun, menulis, dan mempublikasikan artikel ilmiah lengkap, sistematis, dan pastinya sudah dipahami, teman-teman. Mudah banget dipahami. Dalam dunia akademi, publikasi artikel ilmiah sudah menjadi kebutuhan penting kan, teman-teman. Artikel bukan hanya alat untuk menyebar ilmu, tapi juga jadi tolak ukur kredibilitas dari produktivitas seorang akademis, teman-teman. Namun, kenyataannya banyak dosen dan mahasiswa di Indonesia masih mengalami kesulitan. Ada beberapa kendala yang umum ditemui antara lain. Yang pertama, tidak memahami struktur penulisan ilmiah. Yang kedua, minim pelatihan dan pendampingan. Dan ketiga, belum optimal dalam penggunaan teknologi penunjang seperti referensi manager dan alat deteksi plagiarisme, teman-teman. Nah, masalah ini bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena belum adanya strategi penulisan yang terstruktur, teman-teman. Artikel ilmiah, langkah awal yang sangat penting adalah penyusunan artikel. Artikel ilmiah yang baik harus mengikuti struktur standar yang umum digunakan, yaitu IMRAD, yaitu introduction, yang kedua metode, yang ketiga result, yang keempat adalah end discussion. Asik. Di bagian pendahuluan atau introduction, kita menyampaikan latar belakang dan tujuan penelitian kita, teman-teman. Yang pastinya masalah yang diangkat nyata dan relevan serta terdapat gap riset yang jelas. Nah, habis itu landasan teori juga penting sebagai kerangka berpikir ilmiah. Carilah literatur yang terbaru dan relevan dari sumber terpercaya seperti Google Scholar atau Scopus, teman-teman. Judul artikel pun harus singkat, padat, namun mencerminkan isi secara akurat, teman-teman. Isi dari semua materi yang kita akan bahas. Nah, setelah struktur dan bahan siap, masuk ke proses penulisan, teman-teman. Gaya bahasa artikel ilmiah harus formal, objektif, dan jelas. Hindari ekspresi emosional dan gunakan istilah teknis sesuai bidang yang dibahas. Tulis ide secara sistematis dan logis. Dukung setiap argumentasi dengan data atau teori yang relevan, teman-teman. Nah, selanjutnya ada kalimat dalam artikel ilmiah sebaiknya efektif, tidak bertele-tele, tepat sasaran, mengalir dengan runtut, menghindari ambiguous, gunakan alat bantu seperti grammar checker, reference manager, dan perangkat pengecekan plagiarisme untuk memastikan kualitas tulisan kita, teman-teman. Nah, langkah berikutnya adalah publikasi, teman-teman. Ini adalah proses yang kompleks, teman-teman, karena tidak hanya sekadar mengirim naskah ke jurnal. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam publikasi, antara lain memilih jurnal yang sesuai dengan topik dan cakupan artikel, teman-teman. Mengecek reputasi jurnal dan apakah sudah terindeksi Scopus atau WOS, teman-teman. Mengetahui prosedur submission seperti menggunakan OJS, Open Journal System, teman-teman. Nah, memahami proses peer review dan kemungkinan revisi, teman-teman. Menyiapkan biaya publikasi atau APC, Article Processing Charge, jika ada. Pastikan naskah kalian sesuai dengan pedoman jurnal yang dituju, baik dari segi format, gaya selingkung, maupun referensi. Jadi, strategi penulisan dan publikasi artikel ilmiah yang efektif dan mencakup. Yang pertama itu pemahaman struktur IMRAD. Yang kedua, gaya penulisan akademik yang tepat. Yang ketiga, etika ilmiah yang harus dijaga. Yang keempat, pemilihan jurnal yang tepat. Yang kelima, kesiapan menghadapi proses editorial dan revisi. Nah,
Pelatihan penulisan dan penggunaan teknologi seperti referensi manager, grammar checker, serta alat deteksi plagiarisme terbukti mampu meningkatkan kualitas artikel secara signifikan, teman-teman. Dengan strategi yang komprehensif dan dukungan institusional yang kuat, kita bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah di Indonesia, teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.